Hanya dengan apa yang dari Allah lah kita bisa pulang pada Allah. Hanya dengan apa yang dari Allah lah kita bisa sholat pada Allah. Karena yang pernah bertemu Allah ruh kita. Ini sholat pakai jasad. Rame-ramean baca ini, baca itu. Tiris tapi saya. Cari Abah di akhirat nanti oleh kalian. Tadi semua. Abah boleh tuntut oleh kalian semua. Tadi semua. Kalau seperti itu yang kalian anggap. Tadi semua. Ya. Inilah. Akhirnya Islam ini jadi agama khayal, agama dongeng. Nggak ngerti apa yang dilakukannya. Tadi semua. Bikinan muludan, tiap muludan. Nganggung-nganggung, kagungan Nabi. Ceritakan kesolehan Nabi Muhammad. Terus kalian, kita kapan solehnya? Kapan sabar kayak Nabi Muhammad? Kapan ikhlas kayak Nabi Muhammad? Kapan pemaaf kayak Nabi Muhammad? Kapan penyayang kayak Nabi Muhammad? Bukan misahin orang soleh. Dia dibuat soleh, udah dibuat oleh Allah supaya soleh, supaya contoh. Kita sebagai umatnya harus ngikutin. Tadi, kalau beliau penyabar, kita belajar sabar. Kalau beliau penyukur, kita harus syukur. Kalau beliau pemaaf, kita harus pemaaf. Kalau beliau ada selalu memberi. Lihat, Nabi Muhammad itu anti dalam berdoa. Ya, ingat itu. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu pernah diganjal perutnya. Gak pernah minta, ya Allah berikanlah makanan padaku. Coba bayangkan, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pada saat dia sudah dilemparkan ke api, datang malak Jibril, bahasanya itu bahasa syariat lagi. Datang malak Jibril, apa kata malak Jibril? Hai Ibrahim, kamu mau minta tolong nggak padaku? Kata Ibrahim, sama sekali aku nggak mau minta tolong padamu. Kebarangkali engkau minta tolong pada Allah, berdoalah pada Allah. Kata Nabi Ibrahim, tidak. Buat apa aku meminta pada Allah? Ya, aku meminta pada Allah, aku enggak. Yang penting bagiku, Allah tahu, dia tuh tahu aku sekarang sedang apa. Jadi buat apa aku ingatkan dia? Nah itu, pahami sahabat. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailan. Assalamualaikum Syahiduna wa mursyiduna Syahmad Syarifullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Di seluruh Nusantara, dari Papua, Irian Jaya, ya, Kalimantan, Sumatera, ya, Sulawesi, dan juga adalah sahabat-sahabat di Sabah, di Kuala Lumpur, di Kedah, di Pahang, sahabat-sahabat Patani Thailand, ya, dan juga sahabat-sahabat Brunei, ya, Taiwan, Australia, dan teman-teman semua. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan seluruh puji hanya milik Allah. Dan marilah kita belajar untuk senantiasa memuji segala apapun yang
menjadikan bahwa karena yang harus kita pahami sahabat dalam kehidupan ini adalah sekali lagi bahwa kehidupan ini adalah hanyalah drama Tuhan, ya. Al-aqwan dohiruha hirratun. Semua kaun, ya, akwan, ya, semuanya adalah merupakan secara dohirnya adalah girratun, adalah tipuan. Wa batinuha adalah ibratun. Dan batinnya adalah ibroh, pelajaran kepada kita. Nah, manusia dibagi dua kelompok sahabat. Yang mampu melihat dohirnya adalah karena didorongnya oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Tapi bagi mereka yang sudah melihat yang sebaliknya, bahwa dia lebih tenang hidupnya, dia lebih damai dalam hidupnya. Maka oleh karena itulah Abah tadi pagi sudah membahas tentang dua kelompok manusia. Ada kelompok manusia yang digunakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan ada juga kelompok manusia yang dijadikan adalah kelompok orang yang mencintai Allah. Maka silahkan dari pembahasan Abah pagi kalian memilih, ya, mau di mana kalian berada, ya. Yang masing penting adalah bagaimana kita adalah bahagia memahami bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah betul-betul drama Allah, ya. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun, bahwa kehidupan dunia adalah laibah, hanyalah permainan. Maka segala makhluk ini adalah merupakan pemain, ya. Allah lah yang memainkannya. Maka segalanya adalah hanya dibedakan antara yang tetap dan yang tagoyur. Allah pada sisi Allah adalah selalu tetap. Dia ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada, selalu hidup, ya. Ya inilah. Maka disitulah manusia tidak bahagia disebabkan karena melihat yang bukan Allahnya. Yang dilihat adalah makhluknya yang selalu berubah. Sehingga maka manusia akan dibawa, akan kepada apa yang yang sebaliknya, ya, yang selalu berubahlah yang dilihat manusia. Nah inilah maka bagi orang-orang yang sudah bersahadat dengan baik, bahwa sebenar-benarnya adalah kita harus mengenali sebenar-benarnya Muhammad, ya, dan kita mengenali sebenar-benarnya Allah, ya, bahwa ternyata bahwa yang kalau bagi kalian yang sudah terbuka mata batinnya akan menyaksikan sebenar-benarnya Muhammad itulah Allah, ya. Maka itulah Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka segala apa yang ada di alam ini adalah hanya penampakan, adalah perwujudan Allah dalam wujud Muhammad. Allahu adalah sebagai mubtada, nurus samawat adalah sebagai khobar mubtada. Allahu adalah hanya Allah. Adapun yang wujud yang nampak ini adalah Allah dalam wujud Muhammad. Maka tadi pada saat dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, awwalu ma khalaqallahu nuri. Allah pada saat dia ingin dikenal, dia mentajalikan dirinya. Maka yang sebenar-benarnya Allah itulah Muhammad dalam wujud Muhammad. Maka sebenarnya kalian tiap hari sebenarnya menyaksikan Allah dalam wujud Muhammad. Maka marilah kita sebagaimana dongeng Allah dari awal, ya. Anna kuntu kanzan mahbiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Dan kata Allah adalah fa'ahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Aku mau dikenali, ya. Karena kalau seandainya kita tidak menyaksikan Allah dan Rasulullah, ya, maka sesungguhnya adalah disitulah pintu ketidakbahagiaan. Maka kalian hanya akan melihat makhluk adalah makhluk. Maka itulah baginda Nabi ingatkan, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu, ya, yang tidak mampu melihat Allah, maka batilah penglihatannya. Maka disitulah sahabat bagi kalian yang sudah mengerti tentang hakikat penglihatan yang ada pada diri insan itu adalah 4 lapis, ya. Ada ro'a, ada penglihatan mata dohir kalian. Ada nadhara, penglihatan batin, hati. Kemudian juga ada basyirah, penglihatan fuad. Kemudian adalah di penghujungnya ada penglihatan Allah yang disebut dengan absar, ya. Maka silakan, ketidakbahagiaan manusia disebabkan ketidakmampuan melihat.
Ketidakmampuan melihat berarti ketidakmampuan bersyahadat. Karena sebenarnya adalah kehidupan ini hanya tentang syahadat. Diri yang batinnya Allah, diri dohirnya adalah Muhammad. Maka Allah dan Muhammad ini adalah, maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur. Adalah kecuali wajah Allah. Tadi, karena sebenar-benarnya Allah itu dalam wujud Muhammad. Jadi Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah. Maka itulah sahabat, Allah bukan alif lam lam ha. Dan Muhammad bukan mim ha mim dal. Tadi semua. Bagaimanapun kalian mengadakan maulidan apapun, silakan saja. Bagus-bagus saja. Tetapi kalian tidak akan pernah kenal dengan Muhammad dengan banyaknya membaca berjanji maupun maaf melaksanakan maulid. Karena sebenar-benarnya adalah yang harus kita sadari adalah justru menyadari kehadiran Muhammad itu sendiri. Dan menyadari kehadiran Allah pada wujud Muhammad itu sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka berarti nurus samawat itu adalah Muhammad. Adalah sebagai khobar. Berarti sekarang pada saat tadi adalah kosong, sekarang adalah sudah menjadi kapas, sudah jadi benang. Berarti benang itulah Muhammad. Mana Allahnya? Adalah kapas yang meliputi, sudah ahad bersama adalah Muhammad itu. Maka disinilah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama fadulus sabila. Barang siapa orang man yang tidak mampu menyaksikan Allah di dunia ini, ya, karena ketidakmampuan menyaksikan adalah bentuk wujud Muhammad pada segala bentuk dan rupa. Manusia tidak mampu melihat Allah disebabkan tertipu dengan segala bentuk dan rupa. Padahal pada saat benang itu adalah menjadi kapas. Kapas adalah pada saat kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju, menjadi jaket, menjadi celana, menjadi apa? Disitulah manusia tertipu, ketidakmampuan melihat yang sebenar-benarnya baju itu adalah kapas gitu. Sama seperti manusia. Pada saat beras sudah menjadi nasi, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah terjali menjadi tape uli, ya beras ketan menjadi tape uli, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah menjadi liwet, manusia kehilangan jejak. Padahal sebenar-benarnya liwet itu adalah beras. Sebenar-benarnya nasi juga beras. Remah yang jatuh pun adalah beras. Tapi manusia adalah tertipu dengan bentuk dan rupa. Demikianlah sahabat. Sesungguhnya di dalam penciptaan makhluk ini Allah mengatakan ini jailun. Dia yang menjadikan. Berarti dialah yang menjadikan segala sesuatu. Maka itulah, maka Allah ingatkan dalam penciptaan unduru madatis samawati wal ar. Lihatlah oleh kalian di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini bukan sebenar-benarnya bumi dan langit. Makhluk ini semua bukan sebenar-benarnya makhluk. Maka disinilah adalah bagaimana manusia yang mampu menyaksikan Allah dalam wujud Muhammad di alam dunia ini. Bahagia dia. Bahagia. Pasti bahagianya. Maka disinilah juga hari ini Abah ingin membahas tentang marilah kita bersyukur bukan meminta. Orang meminta itu karena orang belum kenal Allah. Bagaimana? Karena itulah akhirnya manusia dengan seenaknya mengatakan, apalagi mengartikan adalah la yaruddu ad-du'a, la yaruddu al-qadar illa bid-du'a, la yaruddu al-qada illa bid-du'a. Doa siapa? Siapa yang meminta kepada Allah? Tadi bagaimana mungkin kalian yang ada mau minta kepada Allah yang wujud? Hanya itulah dia sudah memberikan kepada kita apa yang dimiliki oleh dia. Dia tiupkan ruhnya pada diri kita, nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, dengan ruh itulah kita kembali pulang pada Allah. Dengan ruh itulah kita berdoa kepada Allah. Dengan ruh itulah kita sholat menyembah Allah. Dengan ruh itulah siapa ruh itu? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Dialah utusan Allah. Apa dia wujudnya dalam diri kita? Ruh kita itu sendiri. Adam adalah tubuhmu. Ruh adalah Muhammad. Sebagai kemudian Allah adalah hidupmu. Maka disitulah sesungguhnya adalah pada saat dia sudah jadi baju. Di situ dalam baju itu ada benang. Pada baju itu ada kapas. Pada baju itu ada kain. Tapi baju hanya sebatas af'al daripada kapas. Tapi sebenar-benarnya baju itu tiada lain daripada kapas itu sendiri. Maka seluruh isi alam ini hanya mempertontonkan fi'il Allah. Dalam segala apapun wujudnya. Hanya memperlihatkan asmanya Allah. Hanya memperlihatkan sifatnya Allah.
hanya memperlihatkan zatnya Allah pada segala sesuatu, sahabat. Maka disinilah Syekh Atha'illah mengatakan, karena Allahu syai'a ma'ah wa huwa al-ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya, dan demikian pula hari ini Allah ada dengan sendirinya. Tetapi dia telah menyamar, dia telah berubah wujud dalam bentuk, rupa, warna, sifat, tadi semua. Disinilah manusia adalah mulai tertipu. Pada saat kayu sudah berubah jadi pelapon kayu, kayu berubah jadi pagar kayu, kayu berubah jadi meja kayu, kayu berubah jadi asbak kayu, kayu berubah jadi apapun, kalian sudah mulai tertipu, tidak mampu melihat kayu dalam segala bentuk, segala yang ada. Itulah kenapa Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah merupakan cermin Allah al-haq dalam wujud Muhammad. Maka yang sebenar-benarnya Allah itulah Muhammad. Maka itulah pada saat dia dari mulai alam ahadiyah wahdah, pada saat dia sudah jadi nur, maka tajalilah dia menjadi nar. Ya, dari tasjidnya lafaz Allah menjadilah alif lafaz Allah, dari nur menjadi apa namanya? Nar. Tadi semua dari nar menjadi hawaun. Jadi lam awalnya lafaz Allah. Dari lam awalnya lafaz Allah menjadi maun, air. Dari lam akhirnya lafaz Allah lah, itulah yang disebutkan dengan air itu, maun. Dan akhirnya muncullah menjadi turabun, menjadi tanah. Jadi seandainya kita ada secara innalillahi, kita berasal dari tasjid menjadi alif, menjadi lam awal, menjadi lam akhir, jadilah hu. Itulah kenapa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita dari tanah. Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari nur. Itulah, pahami sahabat. Jadi dari tasjid kita datang menjadi alif, datang menjadi lam awal, datang menjadi lam akhir, datanglah dalam hu. Nah, pada saat wujudnya adalah itulah batinmu. Adapun dohirmu kebalikannya. Sebaliknya dohirmu adalah dari hu menjadi mimnya. Kemudian dari apa namanya lam akhir adalah menjadi haknya. Makanya dari lam awal menjadi mimnya. Dan kemudian adalah dari alifnya adalah menjadi dal. Akhirnya Allah dalam wujud Muhammad seluruh alam dua. Batinnya makhluk ini alif lam lam ha. Dohirnya makhluk ini mim ha mim dal. Sama saja. Kamu ingin bercermin. Yang bercermin itu Allah. Pada saat bayangan yang dicermin itu yang bernama Muhammad. Makanya kalau kamu lihat, siapapun yang kamu lihat dalam wajahmu, maka orang itu di matamu kebalik dia. Karena pada dasarnya alif lam lam ha dan mim ha mim dal. Mim ha mim dal adalah kebalikan dari alif lam lam ha. Batinnya alif lam lam ha, dohirnya mim ha mim dal. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pecahkan antara manis dan gula, begitulah. Manis itu alif lam lam ha. Sementara dohirnya manis si gula itu mim ha mim dal. Begitu semuanya. Asin itu alif lam lam ha. Wujudnya yang disebut garam itu adalah mim ha mim dal. Begitulah sahabat seluruh makhluk itu. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Kau mampu menyaksikan itu, berarti kau bersyahadat, sebenarnya syahadat. Maka nanti wujudnya pada insan yang sebenarnya sholat. Siapa yang sholat? Tadi semua. Maka Muhammad ruhmu bersaksi, Allah hidupmu yang disaksikan, dan tubuhmu Adam yang ikut menyaksikan. Maka syahlah dat itu, ya sahabat. Maka disinilah, maka dari awal pun permainan Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia ini adalah mataul gurur. Bagaimana dia? Maka Syaikhullah mengatakan, ada harawis ngadurkan Allah, wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, di annahu karena satunya Allah, al-batin. Jadi semua. Pada saat kata Abah, gelas ini, ada harawis ngadohirkan gelas kaca. Ya, kaca. Wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca. Di annahu, karena kaca adalah al-batin pada gelas kaca. Sama saja pada apapun. Ada harawis ngadohirkan kayu. Wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu. Di annahu, karena sesungguhnya adalah kayu al-batin pada asbak kayu ini. Ternyata batin itu dohir. Ternyata yang akhir itu yang awal. Di sinilah kelihatan awal, akhir, dohir, batin. Ternyata yang dohir inilah yang batin. Apa yang batin? Kayu. Apa yang dohir? Asbak kayu. Mana yang awal? Kayu. Mana yang akhir? Asbak kayu. Wal awal kayu, wal akhir kayu, wal dohir kayu, wal batin kayu. Begitulah cara pandang Allah
kepada Allah seluruhnya, termasuk pada dirimu. Kau bisa begitu, maka kau akan selesailah urusan hidupmu. Itulah kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, 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 matamu, telingamu, mulutmu, napasmu, wujudmu. Tadi, jadikan negeri akhirat. Tuh, wala tansa. Maka wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan merubah tubuhmu. Nah, jangan lupakan bagian tubuhmu ini. Maka tadi, kenapa kita ini perjalanan kita ini dari Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah perjalanan ruhani sebetulnya. Yang mana perjalanan dimulai dari Muharram. Cuma sayang di Muharram manusia nggak ngerti hakikat Muharram. Harusnya adalah kamu sebagai Ayub bebaskan penyakit kulitmu di Muharram itu. Maka kisah Ayub bebas di Muharram itu maksudnya. Karena semua ngomongin agama kembali pada diri. Kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kamu hanya cerita kisah orang, kapan kamu yang akan berjalan? Karena yang membuktikan iman dirimu sendiri. Yang harus bersahadat kamu sendiri. Yang harus pulang pada Allah adalah kamu sendiri. Bukan ngisahkan tentang Muhammad, bukan ngisahkan tentang Ayub, bukan ngisah. Ayub itu adalah buat kita mengambil adalah ibrah. Maka Muharram jadikanlah Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram jadikanlah Yunus yang keluar dari perut ikan. Di Muharram jadikanlah Yusuf yang keluar dari penjara. Di Muharram jadikanlah Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di Muharram juga jadikanlah Musa bebas dari Fir'aun. Di Muharram jadikanlah Ibrahim bebas dari Namrud dan Adam bebas dari iblis. Itulah sesungguhnya bicara. Siapa yang kau lihat dalam hidup itu kisah Muharram itu. Maka setelah kamu bisa begitu, baru yang berjalan kepada Allah itu Allah. Sopar. Sopar itu setelah kamu sudah lepas diri kamunya. Sudah bebas dari penyakit kulitnya. Sudah bebas ada ditelan sebagai ikan nunnya. Sudah bebas dibuinya kata Yusuf. Barulah berjalan di sofar. Barulah sekarang bukan baca-bacain kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang di sono. Jadikan dirimu Muhammad. Karena yang akan pulang itu kamu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah bisa pulang. Kamu kapan bisa pulang? Jadikan Muhammad. Kalau nggak begitu ya agama jadi dongeng seumur umur. Tadi semua ya tadi. Makanya ini Abah sebelum bahas tentang tadi pertanyaan teman. Apa hadis ada apa namanya? La yaruddu ad-du'a, la yaruddu al-qadar illa bid-du'a. La yaruddu al-qada illa bid-du'a. Qada dan qadar yang mana yang bisa dirubah? Doa yang mana yang bisa merubah qada dan qadar? Kalau kamu yang meminta tidak akan bisa merubah. Tadi semua itulah kata Syatailah, sawabikul himami la tahrikul aswal akdar. Sekuat-kuatnya kamu yang meminta, kamu tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Tadi ya, sehebat-hebatnya tubuh ini tidak akan bisa menembus dinding takdir hatimu karena tubuh ini bergeraknya oleh hatimu. Inilah. Nah ini maka kita harus bedakan mana jiwa, mana nyawa, mana ruh. Nah inilah yang harus dipahami ya sahabat. Maka itulah tentang ini semua. Permainan ini permainan Allah dari awal pun. Dia hanya sedang bercanda, bermain-main. Maka tadi, janganlah kita ini. Bagaimana kita akan, akhirnya kita nggak ngerti. Akhirnya Tuhan itu, Allah itu dianggap sebagai tulisan alif lam lam ha. Allah sudah marah. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah pakai huruf alif lam lam ha. Jangankan alif lam lam ha. Tulisan api tidak akan. Kamu tulis ini tadi ya. Abah tulis di sini. Maaf. Misalnya begini. Abah tulis api. Tulisan api itu bukan api. Tulisan api kamu kantongin gak bakal panas. Ya, sama juga. Kamu tulis tulisan Allah, alif, lam, lam, ha. Ini bukan Allah. Kamu sebut Allah, itu juga bukan Allah. Nah ini yang ngaconya manusia nih. Karena sudah dibelokkan oleh Zionis. Sehingga mana Allah, mana Muhammad. Akhirnya hayal agamanya. Allahnya nggak jelas, Muhammadnya nggak jelas. Coba. Akhirnya masuklah kisah. Bullshit semua. Tadi semua. Karena tidak bisa dibuktikan oleh diri sendiri agamanya. Disebut-sebut nama Allah. Meminta pada Allah. Allahnya dianggap sebagai babu. Seenaknya saja.
Maka disinilah Abah pada kesempatan ini ingin mengajak, jadikanlah oleh kamu adalah doa kamu sebagai ganti dengan syukur saja sekarang. Ya, maka Allah mengajarkan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya apa tadi? Bersyukur. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah, kenapa Allah mengajarkan ahsin kama ahsanallahu ilaika? Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Karena orang-orang yang mengartikan doa dengan meminta, itu menunjukkan betapa dia itu, satu, kurang ajar pada Allah. Yang kedua, dia tidak percaya pada Allah yang Maha Rahman. Inilah, makanya harus dipahami. Apa artinya doa? Siapa yang berdoa? Doa dia kata da'a ya da'u. Hadirkan Allah. Bukan meminta pada Allah. Dan Allahnya kamu nggak ngerti di mana lagi. Disinilah sesungguhnya manusia yang tidak mengenal antara maka dirinya dan Allah. Maka sementara Allah, dia ada kalau kamu tidak ada. Kalau kamu wujud, Allah tidak wujud. Ingat itu. Karena Allah itu muhalafatul lil hawadis. Dia ada, maka kamu wajib tidak ada. Kalau kamu dia mau, biar dia meminta kepada dia. Da'aya da'u itu. Dan untuk meminta kepada dia. Dan untuk pulang kepada dia. Dia sudah tiupkan bagian nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Tuh. Hanya dengan apa yang dari Allah lah kita bisa pulang pada Allah. Hanya dengan apa yang dari Allah lah kita bisa sholat pada Allah. Karena yang pernah bertemu Allah ruh kita. Ini sholat pakai jasad. Rame-ramean baca ini, baca itu. Tiris tapi saya. Cari Abah di akhirat nanti oleh kalian. Tadi semua. Abah boleh tuntut oleh kalian semua. Tadi semua. Kalau seperti itu yang kalian anggap. Tadi semua. Ya. Inilah. Akhirnya Islam ini jadi agama khayal, agama dongeng. Nggak ngerti apa yang dilakukannya. Tadi semua. Bikinan muludan tiap muludan. Nganggung-nganggung kagungan Nabi. Ceritakan kesolehan Nabi Muhammad. Terus kalian kita kapan solehnya? Kapan sabar kayak Nabi Muhammad? Kapan ikhlas kayak Nabi Muhammad? Kapan pemaaf kayak Nabi Muhammad? Kapan penyayang kayak Nabi Muhammad? Bukan ngisahin orang soleh. Dia dibuat soleh. Udah dibuat oleh Allah supaya soleh. Supaya contoh. Kita sebagai umatnya harus ngikutin. Tadi. Kalau beliau penyabar kita belajar sabar. Kalau beliau penyukur, kita harus syukur. Kalau beliau pemaaf, kita harus pemaaf. Kalau beliau ada selalu memberi. Lihat, Nabi Muhammad itu anti dalam berdoa. Ya, ingat itu. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu pernah diganjal perutnya. Gak pernah minta, ya Allah berikanlah makanan padaku. Coba bayangkan, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Pada saat dia sudah dilemparkan ke api. Datang malak Jibril, bahasanya itu bahasa syariat lagi. Datang malak Jibril, apa kata malak Jibril? Hai Ibrahim, kamu mau minta tolong nggak pada aku? Kata Ibrahim, sama sekali aku nggak mau minta tolong padamu. Kebarangkali engkau minta tolong pada Allah, berdoalah pada Allah. Kata Nabi Ibrahim, tidak. Buat apa aku meminta pada Allah? Ya, aku meminta pada Allah, aku enggak. Yang penting bagiku, Allah tahu, dia tuh tahu aku sekarang sedang apa. Jadi buat apa aku ingatkan dia? Nah itu, pahami sahabat. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak mau ditolong Jibril. Tidak mau juga minta pada Allah. Kata dia, yang penting bagiku bukan ditolong oleh Allah, minta pada Allah. Yang penting aku tahu dan sadar sebenarnya Allahku, Tuhanku meliputi diriku. Dan dia tahu apa yang sedang kuhadapi. Itu cukup bagiku. Begitu. Makanya pengertian doa itu bukan manusia yang lemah. Ya Allah, berikan rizki. Coba. Berarti kamu selama ini menganggap rezeki dari Allah itu kurang. Ya Allah, berikan aku sehat. Berarti kamu menganggap selama ini bahwa penyakit itu penderitaan yang Allah berikan pada dirimu itu. Ya Allah, jauhkan aku dari masalah. Berarti kamu selama ini telah menolak bahwa Allah lah sebaik-baiknya penjaga pada dirimu. Inilah kebodohan dan orang. Ya. Maka marilah kita rubah doa dengan syukur. Itulah arti doa juga jangan diartikan meminta. Makanya kenapa para ulama-ulama tasawuf anti meminta? Malu. Ada seorang murid dari Abu Yazid Bustami. Datang kepada Abu Yazid Bustami. Ya Syekh, saya 20 tahun minta kaya. Tadi semua. Apa itu yang? Saya 20 tahun minta kaya. Ya. Tapi saya 20 tahun tidak diijabah oleh Allah. Barangkali engkau adalah seorang aulia. Doakan saya. Abu Yazid nangis. Wahai anakku. Haruskah Tuhan yang maha sempurna aku ingatkan tentang kebutuhanmu? Coba. Sahabat. Marilah kita belajar beradab sekarang pada Allah.
Berhentilah ngeyel. Apalagi doa, ya Allah jaga aku dari orang yang nyerangku. Tolol itu. Itu. Nah, itu. Orang tolol Pak kayak gitu tuh. Kayak Bapak itu. Tadi semua. Takut kayak begitu. Bapak wirid kayak apapun masih kayak begitu. Apa dampaknya? Bukan begitu. Yang disebut Islam aslamah, penyerahan diri pada Allah. Yakini Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Yakini Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Dan aku tidak pernah berpisah dengan Allah. Dan Allah yang mengatakan, la idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi, apa itu ujibu da'watad idza da'an itu? Bukan minta pada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada apa? Da'ya da'u. Hadirkan, bukan meminta. Hadirkan, sambungkan frekuensinya. On-kan. Pijit saklar on-nya. Bahwa yang ada hanya Allah. Matikan dirimu. Tadi semua. Syukuri dengan apa tadi. Maka kenapa Syaikhullah mengajarkan kepada kita tentang apa namanya? Paman lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, paman sakaroha faqad qayyada bi qaliha. Jadi marilah kita rubah permintaan dengan syukur. Sekarang ucapkan terima kasih pada Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku berkah. Hari ini aku lebih sehat. Hari ini aku lebih sehat. Hari ini uangku berlimpah. Barulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kata Allah sebagaimana aku berbuat baik. Tunjukkan bahwa kita ini sudah bukan lagi orang fakir, tapi merasa bangga sebagai hamba Allah. Cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Mari kita jadikan cukupkan Allah ya. Cukupkan Allah kita satu-satunya adalah sebagai apa namanya pelindung kepada kita. Cukuplah Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah cukuplah engkau kepada diriku. Maka lihat dampaknya pada kalian. Hadirkan Allah. Karena ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka tadi, fal yastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibannya? Bukan sholat. Tadi semua. Tapi kenali Allah. Karena sholat itu tidak bisa kita lakukan. Kita inilah haula wala quwata. Siapa yang sholat? Kalau seandainya kata Allah, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'ahlikan. Dahulu Allah ada sendiri. Dan sekarang pun ada Allah itu hanya sendiri. Berarti kalau begitu, siapa yang berdoa? Hanya dia kepada dia. Siapa yang menyembah? Dia kepada dia. Itulah kenapa puji kodim alal kodim. Semuanya puji hadis alal kodim, tetap puji kodim alal kodim. Puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis, tetap puji kodim alal kodim. Karena yang ada hanya dia, yang wujud hanya dia. Dan ingat, dia itu punya sifat ada mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Kalau dia yang ada, mari kita raditu billahi robba. Kita jadikan ridholah Tuhan sebagai Tuhan kita. Wabil Islam idina, serahkan la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Itulah Islam. Islam itu serahkan, kata aslama. Tadi semua. Maka disinilah adalah permintaan antara doa dan syukur. Maka Allah lebih menyenangi dengan syukur itu, bukan doa. Dan jangan artikan doa adalah kita harus ngerti dulu tauhidnya. Dan juga mengartikan hadis la yarudu al-du'a la yarudu al-qada illa bidu'a. La yarudu al-qadar illa bidu'a. Doa yang mana dulu? Doa siapa kepada siapa? Maka mahjubun tidak akan bisa dengan doa. Walaupun 1 miliar tahun kok berdoa. Kecuali makom wasilin yang sudah wusul. Karena orang yang sudah wusul itu adalah bukan permintaan dia kepada Allah. Tapi permintaan Allah kepada Allah. Itulah yang disebut al-mu'min, mir'atul mu'min. Siapa al-mu'min yang pertama? Ruh kita yang ditiupkan. Siapa al-mu'min yang kedua? Allah. Kenapa Allah tiupkan ruhnya pada diri kita? Untuk kita bisa kembali pada dia lewat ruh dia itu. Itulah yang kita, waktu ditiupkan ruh alastu birabbikum, ruh kita itu mampu menjawab qalu bala syahidna. Karena jasad kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Tidak mungkin tubuh ini dibawa untuk menyembah Allah. Tidak mungkin tubuh ini. Bahkan sholat kamu yang walaupun jidat kamu sampai bejat, itu tetap syirik jali kamu itu.
Karena Allah wujud, kamu wujud. Kamu bisa saja wujud ke damba kok mohon, tapi kenyataannya kamu wujud, Allah wujud. Inilah tadi semua konsep yang sudah menjadikan adalah amaliyah kita ini menjadi syirik jali dengan wujudnya kita. Dan marilah kita rubah kalau mau. Kata Allah sudah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Marilah kita wala tansa nasibak, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Buat tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Syaratnya ruhmu kembalikan kepada Allah. Id ada ya'udu, kembalikanlah. Innalillah, pada saat waktu hidup. Al-mutu qabla tamutu, dengan tadi al-inabatu ila daril khulud, al-istidadu lil mautu qabla nujuliha, kembalikan dari sekarang. Rikolah dengan Allah hari ini, saat ini, sekarang juga. Kita untuk kembali pada bagaimana untuk liko dengan Allah. Panakkan man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang mengenal dirinya yang adam, dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang kenal dirinya yang mati, dia kenal Tuhannya yang hidup. Man arafa nafsahu bil fana, orang siapa tahu dia kenal dirinya yang fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Nah, sekarang kau sudah berubah. Kau bukan lagi syai'in. Kau bukan lagi, dan Allah pun bukan lagi Rabbul Alamin pada dirimu. Kamu sudah menjadikan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Coba tuh artikan itu. Itu aja nggak ngerti. Nah, di Mupatihai mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alam. Dia menyebutkan Rabbnya alam. Tapi di penghujung ayat Al-Quran mengatakan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Coba. Masih nggak ngerti juga. Kalau kamu masih menganggap ini alam, inilah kegagalan. Berarti alam makhluk dalil adanya Allah. Dan itulah gagal. Maka apa? Coret tijan itu. Mana ada makhluk dalil adanya Allah? Mana mungkin yang muhadas dalil adanya yang kodim. Yang kodim lah dalil adanya yang baru. Mana dalil kayu dalil adanya asbak kayu, atau asbak kayu dalil adanya kayu? Harusnya bagi orang marifat Allah dulu. Allah dulu tadi, karena semuanya harus Allah dulu, maka barulah Allah si kayu pada menjadi Muhammad si asma kayu. Tuh. Allah si kaca jadi Muhammad di gelas kaca. Tapi sebenar-benarnya ternyata Muhammad ya Allah itu tadi semua. Ternyata sebenar-benarnya nasi ya si beras, cuma syaratnya tadi. Pada saat nasi sudah jadi beras, jangan ngaku-ngaku nasi, tetap aja nasi beras. Tapi itikadmu menyadari sebenar-benarnya diriku adalah beras. Walaupun remah jatuh ke bawah. Jangan ngaku saya beras. Enggak, kamu itu remah. Tapi sebenar-benarnya aku remah. Sebenarnya nasi. Udah jadi intip. Jangan ngaku beras. Sebenar-benarnya aku adalah intip. Tapi hatinya menegaskan sebenarnya aku adalah beras juga. Tuh. Kemanapun kau hadapkan. Melihat intip. Melihat nasi. Melihat liwet. Melihat apapun. Melihat lemah, aku hanya melihat beras. Kemanapun ku hadapkan, hanya melihat beras. Begitu dalam hatimu. Nah itulah saya telah katakan. Ada harawis ngadirikan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Allah batin pada segala yang dohir pada Muhammad itu. Tapi Allah waqo'a. Tugas Muhammad. Tugas siapapun. Ya harus menghilangkan wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah ad-dohir tuh. Ternyata yang tadi dianggap batin kayu itu dialah yang dohir. Tadi semua. Maka awalnya kayu, akhirnya kayu, dohirnya kayu, batinnya kayu. Awalnya kaca, akhirnya gelas kaca, batinnya kaca, dohirnya juga kaca. Kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib, fa'ina tuwalu fasama wajhullah. Tuh, kamu akan melihat Allah kemanapun kamu lihat. Tadi, pada wujud apapun. Maka tadi syaratnya hanya akan bisa kamu melihat itu satu. Kamu sudah bebas dari ayub penyakit kulit. Kalau kamu masih benci Hindu, masih nganggap kamu agama paling benar Islam, dan Hindu itu kafir, Buddha itu kafir, padahal kamu jadi Islam. Abah nanya, apakah pilihan kamu? Apakah orang Hindu itu pilihan dia? Tuhannya orang Hindu juga Allah. Tuhannya orang Buddha juga Allah. Tuhannya orang Kristen juga Allah. Innama ilahukum. Nah, kalau Nabi gitu tuh, udah wassalam. Berarti
agama kamu ya nggak bisa bergerak. Karena kamu masih memandang makhluk adalah makhluk. Padahal tagoyurnya agama, berubahnya makhluk, berubahnya segala ada yang ada. Kamu akan digoncang-gancing dengan neraka dunia itu yang akan terus berubah. Benci agama ini, benci agama ini, benci suku ini, benci suku itu. Akhirnya juga timbul apa Allah, suka untung, rugi. Suka sehat, benci sakit, suka aman, benci nggak aman. Akhirnya cari perlindungan ke makhluk, kemanapun kamu pergi. Terus apa yang kau lakukan? Karena kau tidak mampu melihat Allah dari awal. Dan yang tidak mampu melihat Allah dari awal, Allah sudah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Akibat apa? Tertutuplah dadanya. Kenapa tertutup? Karena kamu belum jadi Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Kenapa tertutup? Karena kamu belum jadi Yusuf yang keluar dari bui. Kenapa tertutup? Karena kamu adalah belum jadi Musa yang bebas dari Firaun. Kenapa tertutup? Karena kita belum jadi Nabi Yunus yang belum keluar dari perut ikan. Kenapa tertutup? Karena aku masih jadi Ashabul Kahfi yang masih dalam gua. Jiwanya tertelan oleh tubuhnya. Nah inilah. Jadi Adam yang belum bebas dari iblis. Hanya ungkek-ungkekan aja semua. Dikir kayak gitu. Tapi nggak ngerti apa yang didikirkan. Siapa yang dikir. Tadi semua. Tadi semua. Hanya buang-buang waktu. Dan aja kisah hayal. Apalah. Tadi semua. Tanu nyerang bapak adukan yang abah kabihanan. Kalau perlu undang saya budain kos gitu. Yakin bapak balik deh. Kersate. Yakin cek abah gitu. Diaduk. Masih bapak penakut. Nah, kos gitu. Didikiran hanya nyebabkan sianku makhluk. Nyerakan pisan hirup di zaman dunia. Tadi. Kamu abah ulah daerahku makhluk. Sianku makhluk. Daya upaya makhluk. Tadi semua. Ya. Maaf saya saudara tadi semua. Ada tamu di saya. Tadi semua. Saya kada orang takut sama orang itu saya marah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Karena nggak pantas manusia itu ditakuti. Yang harus ditakuti adalah Allah. Tadi semua. Ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Maka disinilah Syaikhullah juga mengatakan ada 15 menit kita melihat tadi semua. Ya. Maka apa yang kata Syaikhullah dikatakan? La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka bima siwaha falau arada la tastamalaka min ghairi ikhrajin. Katakan, janganlah engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan, Pak. Tadi semua agar dia mengeluarkanmu dari ancaman orang lain. Sama nih kata-katanya, bagus nih buat Bapak nih. Tadi semua. Falau arada la falau aroda lasta malaka min ghairi ikhrajin. Niscaya dia benar-benar akan mengeluarkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Kalau Allah berkehendak, tadi semua, nggak usah Bapak melakukan apapun. Tadi, tanpa Bapak harus ikhtiar dengan dikir apapun. Kalau Allah berkehendak mengeluarkan Bapak dari ancaman siapapun, Allah akan lakukan tanpa Bapak apapun. Pegang tuh. Ya, semua. Maka dikatakan oleh Syaikhullah lagi di sini tentang apa namanya tentang meminta tadi semua ya. Makanya Syaikhullah menegaskan adalah jangan meminta. Nih. Apa kata beliau di sini tadi ya, Abah udah tandain bahwa kita dilarang untuk meminta oleh Syaikhullah tadi semua. Ya, bahwa dikatakan oleh beliau adalah apa di sini, maaf ya. Ini kadang-kadang tadi udah disiapin jatuh. Nah, talabuka minhu ittihamun lahu ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Tadi, talabuka minhu ittihamun lahu, engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Ingat itu. Kau meminta apapun, ingat, apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun keadaannya, itu yang terbaik dari Allah. Artinya kalau meminta yang lebih dari itu, engkau telah percaya sama dia. Engkau telah merendahkannya. Misalnya kamu takut dengan orang, padahal sebetulnya kamu sama aja dengan nggak percaya adanya penjagaan Allah pada dirimu.
Tadi semua. Maka Syaitanlah katakan, talabuka minhu ittihamun lahu. Engkau meminta kepada Allah, diamankan dari orang, diamankan dari miskin, diamankan dari kurang duit. Apa kata dia? Coba bapaknya berdiri dulu Pak itu. Ya. Bapaknya jangan keceret-keceret, berisik ke sini. Ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ya. Berarti kau menuduh Allah. Allah lalai dalam menjagamu. Allah lalai dalam memenuhi kebutuhanmu. Allah lalai dalam memberikan apa yang sebetulnya kamu mau. Tadi. Maka saya sudah katakan, engkau meminta kepada Allah, kau menuduhnya. Bahwa Allah itu adalah teledor. Tadi semua. Ya. Itulah Abu Yazid Al-Bustami nangis. Diminta oleh muridnya. Syekh, doakan saya. Apa? Ya, wahai anakku. Saya tidak sanggup untuk meminta pada Allah. Karena sama saja aku nggak percaya dengan dia. Coba mulai belajar memahami. Kita belajar dewasa sekarang. Meminta boleh, sahabat. Doa itu boleh. Maka ada bahasa. Doa ruhul ibadah. Buat siapa dulu. Ingat itu. Meminta kepada anak, kepada mamahnya boleh. Anak TK, anak SD. Mama jajan. Mama beli. Mama pengen ini. Mama pengen sendal. Boleh. Tapi pada saat kamu udah dewasa, udah kuliah, udah apa, masih pantas gak bilang kamu, mama, mama cebokin. Inilah orang-orang udah aki-aki masih ngemis, masih menghina-hina Allah, masih gak dewasa-dewasa. Inilah akhirnya banyak orang pakir sekarang gara-gara gak ngerti bagaimana hukum makhluk dan khalik. Tadi semua. Dikiranya itu Allah itu tempat jajahan kalian. Siapa yang ada itu selain Allah? Tadi. Akhirnya kata Abah juga, manusia yang takut oleh makhluk, dibikin makhluk itu makin berani pada dirimu. Miskin itu makhluk. Pada saat manusia takut miskin, dengan apa? Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak. Berarti kamu selama ini merasa bahwa rezeki kamu gak banyak. Ya Allah, sehatkan aku. Berarti kau merasa selama ini penyakit yang ada itu penderitaan kepada dirimu. Padahal ingat, Allah itu memberi pun apapun, baik kelapangan maupun kesempitan, tetap yang selalu yang dipilihnya yang paling aman dan paling selamat kepada diri kita. Ya sekarang nggak usah Allah dah. Sekarang kamu aja buat anakmu. Apapun yang kau lakukan untuk anakmu, apakah memberi duit atau menahan duit, sama saja. Pasti kamu punya itikad. Aku ingin anakku ini tidak boleh mabuk, maka aku tidak mau kasih uang. Aku tidak ingin anakku ini kemudian menjadi boros, maka kamu nggak kasih uang. Kadang-kadang kita ini tiap hari merasakan bagaimana kita sendiri seolah-olah kayak bijaksana kepada anak. Ngatur anak. Nggak boleh begini. Nggak boleh begitu. Tapi kamu sendiri kurang ngajar pada Allah. Tadi semua. Ya. Masih protes duit kurang. Padahal harusnya bukan. Syukuri. Itulah. Malam yaskuri ni'am. Faqad ta'arrodo li zawaliha. Faman sakaroha. Faqad qayyadaha biqoliha. Siapa yang tidak bersyukur pada nikmat itu. Sebenarnya sedang melepaskan nikmat. Manusia yang mengeluh dengan permintaan. Tadi, karena ada hadis tadi. La yarudul kodo illa bidua. La yarudul kodar illa bidua. Dua siapa? Doa yang mahjubun tidak akan didengar. Karena kamu wujud, Allah wujud. Pada saat kamu wujud, Allah Adam. Ingat itu. Karena sifat Allah itu adalah nafi isbat dengan kita. Kamu yang ada, dia nggak ada. Itu aja. Maka tadi nggak mungkin hulul dan itihad. Memang itulah adanya. Kamu yang ada atau dia yang ada? Tidak mungkin Allah butuh kita. Yang dari awal pun bukan Allah menciptakan kita ini. Dari jaij, artinya apa? Terserah dia, iseng. Allah iseng. Jaij makanya. Nggak wajib Allah menciptakan kita. Nggak wajib. Ingat itu. Hukumnya jaij bagi Allah. Wenang. Aku mau menciptakan kamu, aku ciptakan. Enggak gue ciptakan gue, terserah gue. Kata Allah. Ini di alam dunia ini manusia. Kayaknya kayak makhluk yang kayak semua. Ya. Pahami ya sahabat. Kalau enggak kalian tidak akan pernah berubah dalam hidup. Akhirnya tadi wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Dikirnya sia-sia, salatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, muplislah akhirnya. Dunianya susah. Akhiratnya juga susah. Ingat, akhirat itu di sini lagi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ingat itu. Bahwa kehidupan akan seperti sama. Lihat surat Al-Hajj ayat 5.
Manusia akan dikembalikan punya ibu, punya bapak. Terserah kalian mau ngikut yang mana lah. Cuma maka susah kata Abah juga. Abah buka juga kayak apa. Tidak akan paham juga tadi semua. Ya. Jadi ini sahabat, jadi teman-teman. Jadi mari kita rubah sekarang dari meminta adalah bersyukur. Jadi bagaimana caranya bersyukur? Itu kayak Nabi Ayub. Waktu Nabi Ayub didatangi oleh malaikat. Ya Ayub, kenapa kamu gak meminta pada Allah sembuh? Engkau Rasul. Apa kata Nabi Ayub? Tadi semua. Wahai Jibril. Begitu bahasanya. Itu bahasa syariat lagi. Wahai Jibril. Atau sebenarnya ngomong pada dirinya. Sebenarnya hakikatnya. Buat apa aku minta pada Allah? Sembuh. Kalau Allah tahu hari ini aku harus sembuh. Sembuh kok. Nah gitu. Nah, itu Ayub. Maka dia sebaliknya. Bahasanya. Dia bicara bahasanya dengan Jibril. Begitu. Itu bahasa syariat. Hakikatnya bukan begitu. Dia bicara dengan dirinya sendiri. Sebetulnya dengan diri sejati dirinya dia ngobrol begitu. Dulu saya udah sekian tahun punya istri 4 kaya raya. Kenapa saya sekarang baru berapa tahun aja sakit saya harus minta sembuh? Malu. Gitu. Itu contohnya. Maka dia mensyukuri. Terima kasih ya Allah, dulu saya pernah kaya. Terima kasih ya Allah, saya dulu punya istri 4. Terima kasih. Harta saya banyak kayak Ayub. Akhirnya sembuh sendiri penyakitnya itu. Bukan sebaliknya. Ya Allah, penderitaan ini begitu berat. Itulah kebodohan orang. Dan Allah sudah mengatakan. Maka kenapa dalam Nadom itu? Kul ya adim, antal adim. Qad hamana, hamun adim. Wa kullu syai'in hamana. Dan selanjutnya. Jadi pada saat manusia itu punya masalah keuangan. Yang kamu takutkan itu keuangan. Jamin 1 miliar %. Pada saat kamu takut dengan orang, maka masalah kamu makanya kena santet, kena pelet, kena apa? Karena kamu takut dengan manusia itu. Manusia itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghancurkan dirimu. Maka Abah sudah jelaskan tentang khauf dan khosyah. Kepada Allah lah harusnya kamu ada khosyah. Tadi semua. Bukan khauf kepada makhluk. Makhluk bedakan. Ya. Jadi intinya sahabat, inilah hebatnya. Makhluk pada saat kamu takutin jadi ilah. Dia dikasih kekuatan oleh Allah untuk menghancurkanmu. Itulah yang dimaksud kasus iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Semuanya bisa aku hancurkan kata iblis kecuali ibadahmu yang dibuat oleh Allah sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menghancurkan ibadahmu yang melakukannya Allah sementara aku pun menggoda kamu dengan ilmu Allah. Nah, kalau dibalik, kamu dikir dengan ilmumu, dengan kekuatanmu. Maka kata iblis, cemen. Tadi semua. Lu ibadah dengan cara lu. Lu dikir dengan kekuatan lu. Lu berilmu dengan ilmu lu. Dan gua menghancurkan lu dengan ilmu Allah. Hancur gak? Hancur. Inilah yang harusnya kita berlindung pada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk itu begitu. Tadi semua. Makanya tadi. Ya, mari belajar. Tidak banyak meminta. Bersyukur saja. Syukuri segala apa yang ada. Insya Allah. Justru tadi terima kasih ya Allah. Kalau kamu sekarang lagi sakit, apa doanya? Bukan minta sembuh. Ya Allah, terima kasih. Sekian lama saya sembuh. Betapa nikmatnya saya waktu sembuh. Terima kasih waktu sembuh itu ya Allah. Saya merasa, ampuni waktu saya sembuh kemarin ibadah saya kurang ya Allah. Terus ingat waktu sembuh. Penyakitmu akan pergi. Ada semua. Kalau hari ini kamu tidak punya uang, doa kamu bukan begitu. Ya Allah, lunaskan hutangku. Wah, keliling ke makhluk kanan, makhluk kiri, makhluk kanan, makhluk kiri. Siapapun makhluk itu, walaupun Nabi Muhammad sekalipun kau datangi, sama saja. Ingat itu. Sampai Nabi Muhammad ngedoa 3 tahun pun nggak diijabah oleh Allah. Muncullah teguran Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, kamu sama sekali tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kasihi. Coba. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah lah yang bisa berikan petunjuk. Itulah. Allah lah al-hadi itu. Bukan Muhammad. Ingat itu. Ya, pahami. Tapi pada saat engkau menghadirkan Allah, jadikan dirimu Muhammad. Bukan minta Muhammad itu. Jadikan dirimu Muhammad. Supaya Allah tajali pada Muhammad. Inilah. Jadikan tubuhmu mimah minda. Barulah Allah hadir bersamamu. Jangan sebaliknya. Tadi semua. Maka disinilah banyak orang gak kenal dengan Muhammad. Maka disinilah ya sahabat, satu yang mengatakan adalah
Makanya abahawis nganangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah segala perkara ma yang berkaitan dengan makhluk semuanya. Pil mukawanat, ternyata di sebalik mukawan itu adalah kawana. Ternyata di sebalik gelas kaca itu kaca. Kawananya adalah kaca. Kacalah yang menjadi gelas kaca. Ternyata beraslah yang menjadi nasi itu. Ternyata kapaslah yang jadi baju ini. Ternyata sebenar-benarnya adalah pil mukawanat. Mukawan itu adalah kawana. Ternyata sebenar-benarnya makhluk itu holik. Dalam wujud Muhammad. Mana yang bukan Allah di dunia ini? Makanya makna la ilaha illallah itu adalah tiada yang lain kecuali Allah-Allahnya. Maka disinilah orang-orang tasawuf, orang sufi selalu memandang Allah dulu baru makhluk. Bukan sebaliknya, makhluk dulu baru Allah. Karena orang sufi udah ngerti al-aqwanu dokhiru hagirrotun, semuanya tipuan. Dan semua makhluk ini hanya menipu antara ada dan tidak ada. Antara kurang dan lebih. Antara aman dan gak aman. Antara hidup dan mati. Antara siang dan malam. Yang tidak pernah berubah itu dah hanya Allah. Dia. Makanya tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis sama, lahu ma fis samawati wal ard. Dialah yang meliputi diri kita. Lahu ma fis samawati wal ard. Marilah saudari, maka inilah syaitan mengatakan talabuka minhu ittihamunlah wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati adalah hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujuh dibu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya, engkau mencarinya menunjukkan engkau adalah gaib, adalah kegaibanmu terhadap Allah, dan engkau meminta kepada selain Allah adalah karena tidak ada rasanya malumu. Ingat itu. Sampai Nabi bersabda, siapa yang datang kepada orang mengadukan kefakiran, saya nggak punya uang, saya mau pinjam uang, itu Allah akan tetapkan 70 kefakiran baru kepadamu sebelum orang itu nolongmu. Inilah sahabat. Gawatnya kalau kita berbuat syirik pada Allah. Ingat itu. Inilah yang dikatakan syatoilah. Wa talabu kali ghairihi likillati hayaika minhu. Tadi banyak orang datang ke abah dia, udah minta tolong. Dia di sisi dia ingin ditolong, tapi dia nggak mau nolong orang lain. Dianya mau aman, tapi resiko diberikan pada orang lain. Nah ini tadi. Banyak yang datang ke abah, bawa apa, ngomongnya agunan. Nah gitu. Tapi agunannya dibawa pulang. Nah, orang-orang ohon ini tadi semua. Tadi semua. Dianya mau aman, Pak. Tapi orang lain nggak peduli dia mau aman dan nggak aman. Aduh, inilah susahnya orang. Tadi semua. Orang kayak gitu apa dah. Coret dah. Males ngeliat ladeninnya. Tadi semua. Ya. Tadi. Sekali mau percaya, percaya. Kalau nggak percaya, nggak usah percaya. Tadi semua. Ya. Maka di sini wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka ghairihi ada liwujudi bu'dika anhu. Tadi semua. Dan engkau mencari kepada selain Allah adalah karena kejauhanmu dari Allah. Nah itu sahabat. Ya. Jadi inilah kalau kita nggak bersandar dan juga sadari kata syaitanillah mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak setiap nafas kau hembuskan kecuali ada takdir Allah yang dia buat berlakukan pada dirimu. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Malih tahu makom lah. Tadi semua ya. Tadi semua. Ya. Dan inilah yang kemudian juga syaitan katakan latas tagrib buku al-aqdari madum tafi hadidar fainaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiku wasbiha wajibun atiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesulitan selama engkau berada pada jasad. Tadi semua. Ya. Fi hadidar fainaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiku. Dan karena dunia ini, jasad ini tidak akan melahirkan kecuali yang sifatnya la haula wala quwata. Tapi tubuh ini ngerasa ada, merasa besar. Pada saat di tubuh ini ada ruh kiai, dia yang menjadi kiai tubuh itu. Pada saat dia jadi tentara, tubuh itu yang merasa jadi tentara. Pada saat ruh tentaranya pergi, tubuh ini nggak punya daya apa-apa, nggak punya pangkat, nggak punya apa. Busuk, dikubur, dari semua. Ya. Karena yang tentara itu adalah ruh. Siapa ruh itu? Rasulullah. Berarti yang tentara itu Rasulullah. Yang tentara itu Rasulullah, yang dokter Rasulullah. Karena dialah sebagai utusan Allah wujud di alam dunia ini, gitu. Pahami? Maka waqoba matlabun adalah anta tolibu bi rabbika, permintaanmu tidak tertahan selama engkau minta dengan bersama pada Allah. Iya, permintaanmu tidak akan tertahan selama kamu meminta dengan ruhmu. Allah meminta pada Allah, gitu loh.
Pahami. Tapi wala tayassara matlabun anta talibu binafsika, dan janganlah, tidaklah mudah permintaan engkau pada saat engkau bersandar pada jasad, karena tubuhmu tidak ada di sisi Allah. Maka yang bisa meminta kepada Allah adalah ruhmu. Ruh Allah yang dititipkan pada dirimu. Dia meminta pada dia pada dasarnya. Dia memuji dia. Dia bertasbih pada dia. Dia mengingat dirinya. Maka dia menyaksikan dirinya. Maka pada saat dia bersyahadat, dia menyaksikan dirinya. Pada saat dia bertasbih, dia sedang mensucikan dirinya. Subhani, 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 maha suci aku, maha suci aku. Itu. Dia mensucikan dirinya. Dia menyaksikan dirinya pada wujud Muhammad. Tadi semua, ya sahabat. Mari kita luruskan semuanya. Kalau yang mau diluruskan, yang enggak. Ingat, Abah ini live di Facebook. Kalian mau tonton silakan, mau ikutin silakan. Enggak pun tidak apa-apa. Jadi ya. Maka di sinilah saya ingatkan. Ukhruj min awsafati basyariyata min kulli wasfin munakidin li ubudiyatika. Litakuna linida'il haqi mujiban. Wa min hadratihi qariba. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan tadi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun. Sifat-sifat tadi. Ya. Kemanusiaan dan masuklah sebagai sifat-sifat kehambaan di awalnya. Makom muraqabah. Untuk nyampe pada makom musyahadah. Al-isanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Tadi semua. Ya. Maka lihatlah segalanya. Jadi engkau beribadahlah kepada Allah sampai betul-betul engkau melihat Allah. Jangan coba-coba takbiratul ihram sebelum melihat Allah pada wujud Rasulullah. Karena nanti pada saat sholat kau akan saling menyaksikan siapa yang sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Ya, itu saja barangkali sahabat, karena ini juga terakhir dari Abah. Karena kalau kita ngikutin jasad kita celaka. Maka apa kata Syaikhul aslu kulli masyiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anhu wala in tashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antasaba aliman yardo an nafsihi. Tadi semua. Pangkal setiap kemaksiatan, kelalaian, syahwat adalah kamu meridhoi nafsumu, ya. Dan pangkal setiap ketaatan, kesadaran serta mengenai adalah kau tidak meridhoi nafsumu. Apa nafsumu itu? Badanmu itu. Ini kata Abah, badan inilah yang disebut iblis. Badan inilah yang disebut dengan penjaranya Yusuf. Badan inilah yang menjadikan penyakit kulitnya pada Ayub. Badan inilah yang menutup mata Yakub buta. Dari semangat fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta yang di sini, ya. Karena inilah Ashabul Kahfi terkurung di dalam gua, sahabat, ya. Demikian pula Yunus ditelan oleh ikan. Maka itulah tadi di Muharram. Kemudian sekarang Sofar adalah masuklah Rabiul Awal, lahirkan diri kita. Bukan ngadain maulidnya Nabi, tapi sebenarnya ada maulidkan diri kita. Rasulullah itu lahirkan pada diri kita. Muhammad itu lahirkan oleh kita. Kita lah jadikan Muhammad mimha mimdal. Maka jadikan tubuhmu siddiq, amanah, tabligh, patona. Jadikan, bukan ngagung-ngagung dia. Dia mah sudah baik. Tadi semua, ya. Tadi termasuk pengertian wa malaikatahu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa itu maksudnya tuh? Emang malaikat minta keselamatan kepada Nabi Muhammad? Coba. Inilah orang. Malaikat itu baru di atas satu level, di atas ustad. Mana-mana malaikat itu mendoakan Nabi Muhammad. Dia sebagai rahmatan lil alamin. Inilah karena kebodohan, karena nggak ngerti. Mana itu malaikat, mana itu setan, mana itu iblis, mana itu tadi semua, ya. Jadi semuanya adalah tadi. Makanya disitulah syu'aul basiroti yusiru ka qurbahu minka, sinar basirahmu membuat engkau menyaksikan kedekatannya dengannya. Wa ainul basiroti tusiru ka adama kali wujudi, tetapi dengan pandangan ilmu yakin dengan mata batin engkau akan menyaksikan ketiadaanmu dan keberadaannya Allah. Maka disitulah barulah tadi adalah dikatakan adalah apa namanya, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Nah ini sahabat, mungkin itu saja barangkali tadi semua, ya. Malam ini karena tadi Abah membahas dari beberapa pertanyaan yang Abah sudah catat, ya. Tapi pada dasarnya adalah yang lebih bertanya adalah tentang doa. Maka Abah mengajak, marilah sekarang adalah doa dengan syukur. Dengan apa? Zikir. Jadi sebaik-baiknya meminta adalah mengingat. Ingat itu. Kenapa? Sebaik-baiknya adalah meminta dengan mengingat. Dengan mengingat, Allah akan sesuaikan apa yang baik untukmu. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena
Karena dikatakan dalam firman Allah adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar maka lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak hak bagi kamu untuk memilih. Itulah masalahnya. Maka daripada meminta tadi semua, maka di dalam hikam yang keberapa, la yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhahi fid du'a mujiban liyasika fahuwa dumina lakal ijabata bima yahtaruhu lakal la bima tahtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jangan kelambatan pemberian oleh Tuhan kepadamu padahal engkau sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena pada dasarnya jangan kamu khawatir Allah akan ganti dengan apa yang bukan kamu yang menentukan. Maka tadi, buat apa kamu minta-minta? Apakah kamu sekarang ini dengan sehat lebih baik dari sakit? Maka apa? Hari ini kalau kamu sehat, percayalah sehatmu lebih baik dari sakit. Kalau hari ini sakit, percayalah sakitmu lebih baik dari sehat. Hari ini kalau kita hidup lebih baik daripada mati. Kalau hari ini kaya itu lebih baik dari miskin. Tapi kalau hari ini miskin, itu pasti miskinmu itu lebih selamat daripada kaya. Tadi semua, orang punya duit sedikit aja udah sombong. Tadi semua, orang punya duit sedikit aja udah pasang slot, jadi online, apalagi duitnya banyak. Tadi semua, ya. Orang punya duit sedikit aja udah nyakiti orang, apalagi duit banyak. Tadi semua, ya. Inilah yang Allah ingatkan, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu saja, barangkali bisa dimaafkan. Yang penting istiqomah, tidak meniatkan. Ingat, Abah tugas menyampaikan. Bagaimana para rasul pun tugasnya hanya menyampaikan, sama sekali tidak punya daya kekuatan memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi barangkali yang mengambil manfaat dengan keikhlasan, mudah-mudahan menjadikan wasilah datangnya hidayah dari Allah. Sekali lagi, semoga apa yang Abah sampaikan ini tidak membuat guru sejati pada diri kalian adalah tersinggung dengan apa yang Abah sampaikan itu semua. Ya, karena pada dasarnya tanyalah pada dirimu sendiri. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, sekali lagi tidak ada yang sewat ngajar mengajar, tidak ada guru dan murid, tidak ada. Kita adalah saling berbagi sesama udara, satu nafas. Inilah. Marilah kita kembalikan satu Allah aja di semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.